Hai, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas model-model soal lain dari program linear. Nah, di video-video sebelumnya kan sudah diberikan beberapa cara penyelesaian dari model-model soal suatu permasalahan program linear. Nah, sebelum kita membahas beberapa soal lain dari yang sudah dibahas di video sebelumnya, ini kalian harus ingat nih. Oke, belum. Oke, jika dia melalui titik A dan B, nah ini garisnya di sumbu X, di koordinat kartesius X, Y, nah ini X, Y, ini 0. Nah, jika ada suatu garis nih, kalian disuruh nyari persamaannya, yaitu dengan titik potong di sumbu Y itu di A, di B, di X itu B. Maka secara cepat kalian bisa buat persamaan garis ini, itu adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Di mana A yang titik potong di sumbu Y ini ya, itu pasangin dengan X, yang di sumbu X ini pasangin dengan Y, kayak cross gitu, silang. Gitu. Ya, sama dengan A kali B. Kemudian, jika ada suatu koordinat X, Y, nah, kalau garis yang ingin kalian cari persamaannya itu hanya tegak, dia hanya memotong di sumbu X, di Y tidak, maka persamaannya itu X sama dengan B, di mana B itu adalah titik potong garis yang ingin kalian cari dengan sumbu X. Nah, ada titik potong dengan sumbu X saja, ada titik potong dengan sumbu Y saja. Kalau dia garisnya itu tidur atau horizontal, ya hanya memotong sumbu Y saja, misalnya di A, maka persamaannya itu adalah Y sama dengan A, hanya variabel Y saja. Nah, dari tiga bentuk ini ya, tiga nih sebenarnya. Jadi kalau dia ada variabel X dan Y, maka garisnya itu akan mereng dia. Ya, merengnya itu bisa merengnya kayak gini, bisa juga yang kayak gini kan. Nah, nih. Nah, merengnya ke sini. Ya. Nah, kemudian kalau dia tegak, horizontal, dia hanya ada variabel X saja. X sama dengan berapa, yaitu titik potong di sumbu X. Kalau dia tidur atau horizontal, dia hanya ada variabel Y yang kayak gini. Nih. Y-nya di mana titik potong dengan sumbu Y. Oke. Nah, biar lebih jelasnya langsung aja ke contoh soal yang pertama. Ini soal pertama, kalian disuruh menentukan daerah penyelesaian dari persamaan linear ini. Nah, jika kalian di soal udah diberikan gambar ini, itu jauh lebih gampang ya caranya. Nah, ini kan kalian analisis dulu ini garisnya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada garis yang ini. Saya anggap garis pertama, ini adalah garis kedua. Nah, garis pertama ini, yang ini, ya, dia dilewati oleh titik potong di sumbu Y-nya 6, titik potong sumbu X-nya 3. Jadi kalian buat aja persamaannya di sini. Nah, ini harus hati-hati nih buatnya. Ya. Oke, kita ubah pena lagi. Nah, untuk yang ini dia akan menjadi 6X tambah 3Y sama dengan 6 kali 3, iya 18. Saya tulis dulu. 6X tambah 3Y sama dengan 18. Nah, apakah ada persamaan ini dulu di sini? Nah, ini ada koma, berarti ini satu bagian. Kemudian ini satu bagian. Nah, sisanya nih. Oke. Belum ternyata kan? Tapi coba lihat yang ini, yang di bawah nih. Ini kan bisa disederhanakan, yaitu dibagi 3. Yaitu jadinya 2X tambah Y sama dengan 18 bagi 3, 6. Mana yang bentuknya 2X tambah Y, 6. Nah, ini dia kan yang pertama nih kebetulan nih. 2X tambah Y, 6. Tandanya kurang dari sama dengan. Berarti garisnya yang ini itu 2X tambah 3Y kurang dari 6. Nah, di mana dia diarsir? Karena dia kurang dari, ya kita boleh aja titik ujinya yaitu 0,0. Atau kalau udah latih dengan cepat, nah kalau kurang dari kan diarsir di atasnya kan, karena di bawah yang benar. Ingat, kita arsir daerah yang salah. Oke, uji aja 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6,
Iya, benar. Karena dia benar berarti ya udah di sini kan 0,0 nih. Berarti daerah di bawah ini benar nih. Berarti yang kita hasilkan di atas. Kita hapus dia yang salah. Nah, berarti kalian udah bisa nih opsinya dulu, eliminasi dulu yang 4 dan ya udah gagal nih. Yang 2 dan 4. Nah, sekarang yang lagi satu X plus 3Y. Ada variabel X, ada variabel Y. Berarti dia kan mereng nih garisnya. Yang merah tinggal lagi satu ini aja. Tinggal itu aja lagi satu. Jadi nggak usah cari seperti yang ini. Nah, jadi kita uji aja langsung nih garisnya ini. Di X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Uji 0,0. Maka diperoleh 0 tambah 3 kali 0 lebih dari 6. Ini kan 0 lebih dari 6. Bener nggak 0 itu lebih dari 6? Jelas salah. Nah, garisnya tadi kan ini dia kan. Nah, ini dia garisnya. Oh, makin rapi. 0 di sini letaknya dan dia salah. Oh, udah hapus. Oke. Udah bisa ditebak ya jawabannya apa nih. Nah, nih yang ada 0 ke bawah nih. Sejauh-jauhnya kalau kalian coret-coret nih. Nah. Oke, kemudian X lebih dari 0, Y lebih dari 0. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau dia X lebih dari 0, X lebih dari 0, maka ini dia, hapus yang di kirinya Y. Kalau Y lebih dari 0, Y kan positif artinya kan, Y itu kan atas bawah. Dan di atas positif, kurang dari 0 itu dihapus, karena dia lebih dari 0. Oke, berarti DP-nya yang mana yang bersih? Iya, 3. Nah, ini dia jawabannya. Bisa? Oke, kalau sudah, kalau ini gampang ya. Lanjut aja ya. Nah, nih soal yang kedua. Nanti kalau kalian terlalu cepat, kalian bisa skip ya. Ya bukan skip sih, pause dia dulu, cermati, lagi ulang gitu. Oke, sekarang ini. Coba kita lihat dulu pertidaksamaannya ada 1, kemudian 2, 3, ada 3. 5X tambah 6Y, berarti garisnya mereng. Ini ada 2 garis mereng kan? Kalau ini garisnya yang iya, yang tegak. Bukan, yang bertidur kan? Tidur dia tepat di 2. Mana dia? Nah, yang ini kan? Y lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, jadi kalian arsir aja yang gampang gitu dulu. Y lebih dari 2 yang mana? Lebih dari 2 kan ini kan 3, 4, 5. Di atasnya yang benar. Berarti di bawah garis ini ya udah hapus. Nah, di bawah garis ini dihapus. Oke, kalian udah bisa mengeliminasi tuh si 4. Ya, karena di sini sumbu X sumbu Y. Kemudian 5X tambah 6Y lebih dari 30. Yang mana dia? Nah, coba lihat yang saya garisi dengan yang warna merah. Yang garis yang ini. Nah, dia memotong di sumbu Y5, di sumbu X6. Berarti ini akan menjadi 5X tambah 6Y titik-titik 5 kali 6. Nah, kenapa Kak di sini titik-titik? Nah, karena ini kan bukan tanda sama dengan kan? Walaupun teori yang kita gunakan yang sama dengan. Nah, karena di sini kan ada batas dia. 30. Oh iya, ini dia. Dia tandanya lebih dari. Nah, lalu yang mana kita arsir? Nah, garis merah ini kan salah satu titiknya itu kan ada 0,0 yang bukan di garis. Ya, di luar garis nih kan, berarti di bawahnya ini kan yang merah. Itu aja diuji. 5 kali 0 uji 0,0. Uji. Nah, tambah 6 kali 0 lebih dari 30. 0 lebih dari 30. Salah. Karena salah, hapus dia 0-nya nih, twing sampai yang merah nih. Nah, ini hapus dia. Nah, kita udah hampir temu nih jawabannya. Antara nomor 2 atau nomor 3. Ini udah, sini sudah.
Nah, ini kurang nih, min 2x tambah Y. Nah, kalau min 2x plus Y itu apa dia? Min 2x tambah Y kurang dari 0. Nah, satu-satunya garisnya kan masih yang ini kan. Nah, cuma titik ujinya. Nah, ini boleh nggak 0,0? Nah, kalau kemarin itu kita gunakan titik uji 0,0. Tapi khusus untuk bentuk pertidaksamaan ini itu nggak bisa. Kenapa? Karena garis ini, ya, garis batasnya ini dia melalui 0,0. Atau 0,0 itu ada di garis, itu nggak boleh. Jadi cari titik lain yang tidak digaris. Contohnya apa? Gampangan 1,0. Nah, ini kan 1,0 kan? 1,0 kan di luarnya kan? Nah, ini garisnya, ini 1,0-nya. Jadi carilah angka yang kecil gitu loh, yang gampang untuk dihitung. Jika udah substitusiin, berarti min 2 kali 1 tambah 0 kurang dari 0. Min 2 kali 1 min 2 tambah 0 kan tetap min 2. Min itu kurang dari 0. Iya benar. Nah, mana letak 0, ini kan? Nah, ini benar nih. Nah, ini sekawannya. 1,0 tuh di sini letaknya. Berarti yang dihapus yang berbalik. Balikannya twing. Nah, ini hapus. Hapus, dia hapus. Oke. Jika udah, mana daerah bersih? Wah, 3 lagi nih. 3 yang bersih. Udah selesai, kayak gitu. Jadi kalian nggak harus tahu semuanya sih. Jadi yang mana yang gampangan itu yang digunakan. Seperti tadi saya kerjakan dulu yang Y lebih dari sama dengan 2. Nah, ini saya kerjain dulu. Karena hanya variabel Y saja berarti dia yang tidur horizontal. Hanya motong sumbu Y. Kemudian antara dua garis ini, tadi ada teori kan yang pertama tuh ini. Yang merah dimana diketahui titik potong di sumbu X dan sumbu Y itu ada rumus cepatnya. Ya udah, sisanya yang merah yang ini karena ada variabel X nya. Sudah? Oke, soal yang nomor 3. Yang nomor 3, coba perhatikan nih. Nah, dari sekian soal yang udah kita bahas, nah sekarang kita bahas di mana gambar ini DP-nya. Nah, kenapa ini yang diarsir DP padahal tadian itu kan yang diarsir itu yang salah kan? Itu karena ada kalimat nih. Sistem pertidaksamaan linear daerah yang diarsir. Jadi ini dia. Sistem pertidaksamaan linear daerah diarsir. Berarti kita nyari daerah diarsir itu diapit oleh apa saja. Nah, caranya, nah DP ini kan diapit oleh berapa garis nih? 1 garis yang ini, 2 garis ini, 3 nih, gitu kan? Kemudian ini anggap garis 1, ini anggap garis 2, ini garis yang ke-3. Nah, kita cari dulu yang garis 2. Garis yang kedua itu titik potong sumbu Y-nya 6, sumbu X-nya kan 2. Berarti 6X tambah 2Y titik-titik 6 kali 2. Kenapa titik-titik? Nah, kita ingin nyari apakah dia kurang dari atau lebih dari. Ini kan jadinya 6X tambah 2Y titik-titik 12 kan? Sederhanakan kalau bisa. Ini bisa bagi 2, yaitu jadinya 3X tambah Y, yaitu 6. Nah, sekarang tandanya apakah dia kurang dari atau lebih dari? Sama dengan, ya, karena di sini full. DP ini di mananya garis ini? Di atas atau di bawah? Iya, DP-nya berada di bawah garis. Karena di bawah garis, maka dia pasti yang kurang dari. Ini cara cepatnya ya. Nah, ya, saya selipkan aja deh langsung cara cepatnya di sini. Kemudian, kalau garis yang pertama. Garis pertama yang ini kan, dia potongan di 3 dan 4. 3 di Y, 4 di X. Jadinya 3X tambah 4Y titik-titik 12. Nah, DP-nya di mananya garisnya? Oh, di atasnya nih. Di atasnya si DP. Si garisir dari garis ini. Jadinya karena di atasan dia lebih dari. Sama dengan. Berarti 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12.
ada 1, 2. Kemudian apalagi? Ini garis di sumbu Y. Kalau sumbu Y itu kan berarti X-nya titik-titik 0. Nah, kenapa X? Kan dia tegak. Seperti yang udah dibahas di awal tadi itu, kalau dia garisnya tegak, ini kan hanya potong sumbu X di 0. Cuma kebetulan dia mepet dengan sumbu Y. Makanya X sama dengan 0 itu sama artinya dengan sumbu Y. Gitu. Nah, sekarang dia berada nih di kanannya. Ada di kanannya nih. Karena di kanannya berarti dia lebih dari atau sama dengan 0. Udah. Yang mana ada ini? 3X tambah Y kurang dari 6. Tinggal di sini. Kurang dari benar, lebih dari ini coret. Benar, lebih dari coret. Udah, tuh. Kemudian, 3X tambah 4Y lebih dari 12. 3X plus 4Y. Lah, kok sama? Oh, ini enggak. Ini X plus Y. 3X plus 4Y lebih dari 12. 3X plus Y kurang dari 6. Kemudian X lebih dari 0. Iya, oke. A jawabannya ya. Ini ya, salah. Oke, satu soal lagi. Yang keempat. Ini. Pertanyaan soalnya. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Nah, fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Iya, dia nama lain dari fungsi tujuan. Pertanyaan soal nih. Gimana cara nyari nilai maksimum di soal-soal sebelumnya? Nah, kalian harus tahu fungsi tujuan, harus tahu fungsi kendala, harus tahu titik pojok substitusiin ke fungsi tujuan, dan carilah apa pertanyaan di soal. Cuma di sini, ini kan gambar udah diberikan kan, berarti fungsi kendalanya kan udah diberikan. DP-nya kan ini yang diarsir dia. Nah, daerah penyelesaian daerah yang diarsir kalau di soal-soal kayak gini ya. Nah, daerah penyelesaian ini pojok-pojoknya yang mana? Nah, jadi di sini kita nggak perlu nyari fungsi kendalanya itu, jadi langsung aja ke titik pojoknya. Pojoknya itu nih, anggap A, yang ini B, kemudian nih C, kemudian yang mana lagi? Ya, yang ini D. Nah, koordinat titik A. Berapa koordinat titik A? Yang A 0,0, oke. Yang B berapa? 5,0, ya udah jelas ya. Yang C, nah C ini yang perlu dicari dulu. C itu cari dulu ya dengan eliminasi dulu dia. Nah, eliminasinya dengan siapa? Nah, C itu perpotongan antara dua garis apa? Ini dan yang ini kan. Nyari garis kan udah tadi. Nah, garis yang ini dulu nih. Ini yang merah ini. C ini. Dia titik potong antara 5 dengan 5. Berarti, nah ini garis 1, garis 2. Si garis 1 dia menjadi 5X tambah 5Y sama dengan 5 kali 5 kan itu kan? 25. Tak cepetin aja sekarang. Coba sederhanakan. Bagi 5 semua. X tambah Y sama dengan 5. Yang selanjutnya garis kedua, titik potong antara 3 dan 6. 3 di sumbu Y berarti 3X. Nah, kebalik ingat. 6Y sama dengan 3 kali 6. Oke, 18. Sederhanakan, bisa bagi berapa? 3, 6, 18. Iya, bagi 3. Berarti X tambah 2Y sama dengan 18 dibagi 3. Oke, 6. Kemudian di eliminasi. Di sini X-nya yang udah sama, maka dia dikurangi. Y kurang 2Y. Dia akan menjadi min Y. 5 kurang 6, min 1. Jadi Y sama dengan 1. Substitusiin ke salah satu. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Terserah. Yang penting yang bener lah kalian ngitungnya. Gitu. Tapi carilah yang tergampang. Kalau saya yang tergampang sih substitusinya ke sini. X tambah Y sama dengan 5. Kalau Y-nya 1, nah, X sama berapa? Iya, 4.
Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi X yang 4, berarti C itu 4,1 X, Y. Oke, terakhir si D. D di sini, yaitu titik dari 0,3. Udah, kalau sudah masuk ini ke fungsi tujuan 3X tambah 5Y. Berarti kalau yang ini kan jadinya 3 kali 0 tambah 5 kali 0 sama dengan 0. Kalau yang ini 3 kali 5 tambah 5 kali 0. 3 kali 5, 15. Tambah 0 udah 15. Yang 4,1. Berarti yang ini 3 kali 4 tambah 5 kali 1. 12 tambah 5. Yaitu, iya 17. 0,3. 3 kali 0. Tambah 5 kali 3. 15. Pertanyaannya maksimum. Yang mana maksimum ini? Iya, yang C. Jadi, jawabannya adalah ini, 17. Bisa? Oke, itu beberapa latihan lagi model-model soal program linear. Kalian cari soal-soal lain lagi. Jika ada soal yang ingin kalian tanyakan, mau kalian bahas, bisa komentar di bawah. Ya, nanti sampaikan soalnya yang mana. Oke, itu dulu. Sampai jumpa. Tetap belajar ya. Bye-bye.